Shalom, sahabat Bahana yang saya kasih dimanapun berada. Senang kembali bisa berjumpa dalam program Karena Dia. Saya percaya program ini pastinya akan menjadi berkat buat sahabat Bahana dan pemirsa Bahana Channel dimanapun. Saya berdoa sahabat Bahana senantiasa sehat dalam penjagaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena bagaimanapun kita harus tetap sadar bahwa pandemi atau COVID ini masih ada di sekitar kita. Itu sebabnya kita juga tetap perlu senantiasa berhati-hati, waspada, tapi juga tidak terlalu parno dengan menjalankan prokes secara disiplin supaya kita semua terlindung dan terjaga dari pandemi ini. Dan percaya pemeliharaan Tuhan atas kita akan kita alami. Nah, kali ini seperti yang dalam tayangan sebelumnya sudah saya sampaikan juga waktu itu, bahwa pada tayangan selanjutnya kita masih akan berjumpa kembali dengan hambanya, anak Tuhan yang sangat luar biasa dan diberkati Tuhan, lewat pelayanan ataupun juga lewat usaha yang dikelolanya sampai hari ini. Nah, sahabat Bahana tentu sudah mengenal beliau dan tidak perlu saya perkenalkan kembali. Ya, saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan hambanya Bapak Lukas Lukmana dari Semarang. Saya akan panggil dan sapa beliau terlebih dahulu. Shalom Pak Lukas. Shalom Pak Har. Ya, senang sekali bisa ketemu kembali kita kali ini untuk melanjutkan obrolan kita yang belum tuntas dalam tayangan yang lalu. Iya. Puji Tuhan. Silakan Pak Lukas menyapa sahabat Bahana dulu. Monggo. Ya, selamat bertemu Pak Har, juga untuk seluruh sahabat Bahana dimanapun Anda berada. Shalom. Shalom. Kiranya Anda semua sehat dan diberkati Tuhan. Amin, amin. Pak Lukas juga selalu sehat ya, dengan ibu dan anak, menantu, cucu-cucu semuanya. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Puji Tuhan Pak, diberkati Tuhan ya. Iya. Nah baik Pak, kita akan lanjutkan obrolan kita supaya waktunya bisa terus berjalan dengan efisien. Baik. Nah Pak Lukas, yang lalu kan Bapak ceritakan bahwa setelah selesai kuliah di Maranatha, Bandung, tahun 87 ya waktu itu. Lalu Pak Lukas disuruh ke Semarang oleh seseorang, apakah teman atau siapa relasi yang pernah dikenal sebelumnya, lalu ya bekerja sama dalam sebuah usaha. Nah, saya mau bertanya Pak, kan sekarang ini Pak Lukas ini kan apa ya, menjadi direktur utama dan sekaligus juga pendiri ya sebuah lembaga dan juga sebuah usaha yang bernama Wahana Komputer ini. Nah, saya mau tanyakan sebenarnya apa yang waktu itu kemudian mendorong Pak Lukas sehingga mendirikan Wahana Komputer ini di Semarang. Gimana itu ceritanya Pak? Ya, jadi ceritanya seperti yang saya kisahkan dulu bahwa saya pada waktu kuliah itu sudah bekerja, sambil bekerja. Kemudian waktu itu bos saya, pimpinan saya dalam pekerjaan itu memberi satu challenge ya, kesempatan buat saya. Yes. Dia tahu latar belakang saya, kemudian saya juga melihat peluang bisnis gitu. Ini peluang bisnis di bidang komputer sangat bagus Pak. Saya yakinkan dia oke. Kemudian saya kembali ke Semarang dan merintis usaha di bidang komputer Pak Har. Itu ya. Ya. Itu tahun 87 saya memulainya. Iya, ya. Dan waktu itu namanya belum Wahana atau gimana? Ya, namanya belum Wahana. Jadi saya bekerja sama dengan salah seorang pengusaha di Semarang ini. Ya. Kita mulai merintis usaha di bidang komputer. Di situ ya? Ya, kalau Wahana itu mulai tahun 90 Pak Har. Oke. Nah yang saya mau tanyakan Pak, itu gimana nih berdirinya Wahana Komputer ini? Ya,
Jadi ceritanya berdirinya Wahana Komputer, kami melihat peluang usaha di bidang komputer. Komputer, oke. Ya, baik penjualan hardware, servis, lalu pendidikan komputer, lalu jasa-jasa komputerisasi. Nah, kita melihat peluang itu, lalu kita mencoba menggarapnya. Ya. Tapi tadi Pak Har sama-sama tahu bahwa saya sudah memulai dari tahun 87 di Kota Semarang ini. Ya. Nah, 87 itu saya melihat bahwa teknologi ini kan satu perubahan, ya. Betul. Jadi pada waktu itu dari mini komputer menjadi personal komputer. Ya, oke. Ya. Nah, personal komputer ini pasti akan menjangkau banyak orang. Ya, kalau mini komputer kan hanya departemen tertentu yang memang punya uang dan sangat urgent, ya, seperti polisian, seperti Pertamina. Tetapi kalau personal komputer ini kan bisa semua orang. Siapapun. Ya. Lalu saya bersama teman-teman melihat ini peluang besar, ya. Tetapi kita harus memulai dari mana? Ya. Saya melihat bahwa memulainya harus dari pendidikan, Pak Har. Oke. Karena untuk mengenalkan suatu teknologi baru dan perubahan di masyarakat, itu menurut saya dan teman-teman waktu itu paling pas melalui dari dunia pendidikan. Jalur pendidikan. Oleh sebab itu kita garap sekolah-sekolah, ya. Kita garap guru-guru. Kita garap supaya siswanya dikenalkan dengan komputer. Iya. Ya, saya juga masih ingat Pak tahun-tahun itu ya akhir 80-an atau menjelang 90-an memang komputer belum banyak dikenal oleh masyarakat di Indonesia khususnya. Termasuk di kantor saya waktu itu juga awal sekali kami mengenal komputer dengan PC yang masih programnya program lama semua, ya, masih pakai DOS. Kita pengolah kata pun masih pakai WordStar seperti itu. Lalu untuk pengolah data pakai database atau DBase, ya, untuk spreadsheet kita pakai programnya waktu itu Lotus seperti itu. Ya mungkin kalau anak milenial sekarang nggak mengenal semua itu. Nah, tapi Pak Lukas tajam sekali ya melihat bahwa ke depan bisnis komputer ini atau usaha di bidang komputer ini akan mengalami lompatan yang luar biasa, dan itulah yang terjadi di beberapa tahun kemudian setelah saat itu. Nah, Pak, saya mau tertarik dengan nama Wahana Komputer ini sendiri. Kenapa waktu itu usaha ini diberi nama Wahana Komputer? Apa latar belakangnya? Ya. Ceritanya begini, Pak. Ketika kami mendirikan perusahaan komputer, tentunya kita ingin satu nama yang mudah diingat orang, yang mudah dikenal orang. Ya. Nah, saya waktu itu yang pertama kami masih ngontrak di satu jalan besar MT Haryono juga. Tetapi jalannya satu arah. Betul, ya. Lalu kami berpikir kalau begitu kita buat baliho yang besar gitu. Ya. Gambarnya komputer, Pak. Saya kasih gambar komputer. Terus saya berdiri di depan toko di pinggir jalan begitu. Saya amati apa reaksi orang-orang yang lewat melihat baliho saya, baliho yang besar, komputer yang besar itu. Ya. Mereka ketika lewat mereka bilang, wah ono komputer gitu, Pak. Wah ono komputer gitu. Itu letukan dari orang-orang itu. Ya. Wah ono komputer. Wah gitu, ono. Ya. Jadi orang Jawa bilang, wah ono. Jadi itu ada komputer. Iya. Pak. Nah, dari situlah kemudian kalau begitu saya kasih nama Wahana Komputer saja, ya. Nah, PT-nya sebetulnya PT saya itu namanya PT Wahyu Kencana Abadi, Pak. Wahyu Kencana Abadi. Tadi orang-orang yang lewat di depan toko saya melihat baliho yang besar, gitu, gambar komputer yang besar, lalu mereka pada ngomong, ya. Wah ono komputer, komputer itu. Ya, nah Wahana sendiri kan artinya sangat bagus, satu tempat yang sangat luas. Tempat yang sangat luas. Sehingga
itu mencakup seluruhnya, lalu kita kasih nama wahana komputer, kita patenkan namanya Pak, sehingga menarik sekarang ya kami gunakan. Iya ya, jadi nama wahana ini sendiri punya sejarah sendiri ya Pak, dari apa kata orang yang lewat di depan toko lihat baliho dengan gambar komputer, wah ono komputer, wah ono, wah ada, lalu itu dikembangkan menjadi wahana ya. Wow. Nah, kalau visi misinya sendiri seperti apa Pak Lukas, wahana komputer ini, lalu kemudian juga program kegiatannya seperti apa pada waktu awal-awal berdiri? Ya. Perusahaan di bidang komputer yang terbaik di Jawa Tengah sebetulnya. Jawa Tengah ya cakupannya. Jadi kita berpikir ya kalau Indonesia terlalu gede gitu, kita berpikir Jawa Tengah. Tapi seiring berjalannya waktu, kita percaya bahwa bukan hanya di Jawa Tengah, tetapi kita menjangkau Indonesia. Mantap. Ya. Program dan kegiatannya kira-kira seperti apa dari wahana komputer? Kan tadi bukan hanya bergerak di bidang penjualan hardware seperti itu, tapi juga pendidikan ya, atau kursus seperti itu. Nah, apa sih program kegiatan wahana komputer waktu awal-awal itu? Awal-awalnya Pak, kita itu selain dagang komputer, kita punya servis komputer. Servis juga ya? Kita itu melakukan pekerjaan jasa komputerisasi Pak. Pak Har mungkin masih ingat bahwa dulu pernah ada ujian nasional yang pakai lembar jawab komputer atau SDK. Ingat sekali. Ya. Yang di item-itemi choice A, B, C, D, E, pilih gitu. Nah, itu pelopornya di Jawa Tengah itu salah satunya perusahaan wahana komputer. Wah, mantap. Iya. Jadi kita yang sosialisasi komputer ke sekolah-sekolah itu, memperkenalkan komputer di dunia pendidikan, kita juga melihat bahwa ujian itu gimana supaya bisa fair, kemudian bisa memperbaiki mutu dunia pendidikan, memberikan informasi yang baik, tepat dan cepat, yaitu kita menggunakan lembar jawab komputer itu, kita komputerisasi Pak. Komputerisasi kita memperkenalkan itu ke dunia pendidikan, dan puji Tuhan kami dipercaya itu terus sampai akhirnya teknologinya berubah ya. Tahun 2013-an baru berubah. Nah Pak, ini terkait dengan apa yang Pak Lukas dan tim waktu itu lakukan ya, memperkenalkan komputerisasi di sekolah-sekolah khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Saya membaca dari sebuah sumber bahwa oleh karena itu Pak Lukas pernah juga mendapat sebuah penghargaan atau apresiasi dan bukan dari lembaga abal-abal, tapi lembaga ini justru lembaga internasional, yaitu dari UNDP, United Nations Development Program. Nah, karena Pak Lukas dinilai berhasil di dalam mensosialisasikan pendidikan atau ya pengenalan komputer khususnya ke sekolah atau ke masyarakat juga. Nah, Pak Lukas mungkin bisa sharekan sedikit tentang hal ini. Wah, kan tidak semua orang ya waktu itu, apalagi komputer kan belum dikenal luas seperti hari ini, ya belum dipakai orang seperti saat ini. Waktu itu masih terbatas mungkin masyarakat yang bisa menggunakan, ya sekolah-sekolah mungkin, kalaupun masyarakat awam yang memang yang mampu beli dan segalanya. Tapi yang pada umumnya kan itu masih di kalangan yang mungkin relatif terbatas. Tapi Pak Lukas sudah mendapat penghargaan dari UNDP, ini kan luar biasa. Ya Pak, bisa sharekan bagaimana ceritanya kok bisa mendapat penghargaan ini? Ceritanya itu saya bersama tim, bersama teman-teman Pak, ya juga dari pejabat dinas pendidikan waktu itu ya. Nah, kita memberi sosialisasi kepada dunia pendidikan itu melalui guru-guru dan kepala sekolahnya. Guru dan kepala sekolah, ya, Ya, kita berikan seminar, kita bukakan wawasan mereka, komputer itu apa, dipakai apa saja, dan bagaimana ini bisa menolong pekerjaan-pekerjaan di dunia pendidikan. Setidak-tidaknya di administrasi sekolah itu gitu. Nah, beberapa sekolah waktu itu memang sudah beli Pak, karena kepala sekolahnya sudah
tercerahkan gitu, pikirannya terbuka lalu membeli komputer. Nah, tetapi ada yang lucu, Pak Har. Komputer waktu itu dianggap sebagai barang yang sakral, sehingga komputernya ditaruh di ruang kepala sekolah dan diselimuti. Gitu ya, dikasih tutup. Nah, ya kita ke sana, kita memberikan pengertian, Pak, kalau begini, ini di ruang kepala sekolah, guru siapa yang berani masuk ya? Kepala sekolah kan pimpinan. Jadi mau masuk sungkan. Betul. Lalu kita berikan, kalau punya satu lebih baik ditaruh di ruang guru atau di ruang yang ruang lab. Lebih umum gitu ya, betul. Sehingga lebih umum, bisa dipakai ya. Dan kita juga memberikan edukasi saat itu bahwa yang namanya teknologi dipakai nggak dipakai itu selalu ketinggalan. Jadi sebaiknya itu dipakai gitu. Nah, rupanya gerakan kami ke sekolah dan mengundang sekolah itulah yang mendapat perhatian dan apresiasi, Pak. Wow, mantap. Bahkan bukan hanya di Jawa Tengah, tetapi kami sempat dipanggil ke beberapa provinsi yang lain. Jadi tim kami itu sampai diundang di luar pulau, Pak. Sehingga orang itu kepengen ngerti komputer itu apa sih, manfaatnya apa sih gitu. Nah, itulah Pak, itu sebetulnya kami langkah sederhana, tapi rupanya itu membuka berdampak luas sekali ya, betul sekali. Di dunia pendidikan dan berdampak luas. Nah, setelah gurunya tahu kan, gurunya biasanya pamer ke muridnya, Pak. Betul. Ya, jadi akhirnya ini bisa tersosialisasi di sekolah itu. Murid-murid mengerti komputer. Nah, dengan murid-murid mengerti komputer, itu membuka peluang untuk perdagangan komputer. Penjualan hardware jadi meningkat. Booming ya. Lalu mulai, booming lah penjualan hardware waktu itu ya. Sehingga orang orang tua kepingin membelikan anaknya komputer, betul sekali. Anaknya juga kepingin mendapatkan komputer, pengen belajar komputer. Itu dampaknya, Pak, sehingga bisnisnya bisa jalan. Jadi karena itu ya Pak, ya penghargaan dari UNDP diberikan karena Pak Lukas dinilai sukses berhasil mensosialisasikan. Betul. Komputer waktu itu di masyarakat, khususnya di dunia pendidikan, Pak. Penghargaannya berupa apa, Pak, itu dari UNDP? Piagam atau seperti sertifikat, apa? Pak. Sertifikat, piagam ya. Wah, itu kenangan yang paling tentunya istimewa ya. Kita sebetulnya bekerja kan tidak mikir itu, Pak. Ya, itu hanya akibat saja dari sebuah usaha yang dilakukan dengan serius. Pasti akan dinilai, dihargai tanpa kita mengharapkan sebelumnya. Orang lain yang menilai. Kita sih kepengennya bisa bagaimana orang mengenal komputer. Wah, mantap, mantap. Nah, Pak Lukas, tentu selama berusaha sekian tahun ini dengan berjalannya waktu sampai hari ini, pasti ada banyak pengalaman-pengalaman yang berkesan bagi Pak Lukas secara pribadi maupun untuk keluarga dan mungkin tim ya. Nah, mungkin dalam kesempatan ini Pak Lukas bisa sharingkan juga satu atau dua saja pengalaman yang dinilai paling indah, paling berkesan selama menjalankan usaha di bidang pendidikan atau kursus dan juga penjualan komputer saat ini. Ya, bisa di-share-kan, Pak, ini supaya sharing Pak Lukas kalau ada kesaksian-kesaksian yang real menjadi berkat bagi sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Silakan, monggo, Pak. Ya, jadi sahabat Bahana, Pak Har dan teman-teman semua saya membangun usaha ini dengan visi tentunya ingin usahanya maju, berkembang. Dan tadi kita bisa merambah bidang-bidang di komputer itu secara luas. Tahun 90 saya memutuskan untuk benar-benar serius membuat kursus komputer yang baik. Nah, karena serius membuat kursus komputer yang baik, saya berpikir saya harus merekrut tenaga-tenaga SDM yang kualitasnya bagus. Ahli ya. Nah, pada tahun 90 itu, Pak Har, saya merekrut dari
perguruan tinggi negeri ya, yang bagus-bagus tuh saya rekrutin sarjananya. Ya. Nah, waktu itu informatika juga baru, ya. Kita ambil beberapa sarjana yang punya wawasan teknologi gitu. Nah, setelah itu saya kumpulkan, saya bentuk tim litbang. Untuk kita punya kualitas pendidikan yang baik, kita harus punya materi yang baik. Betul. Ya, sehingga orang itu bisa diajar dengan benar dan tentang teknologi itu secara sistematis baik gitu. Ya. Nah, saya buat itu tim, lalu tim ini mengkaji, membuat bahannya. Nah, setelah jadi, tentunya kita membuka kelas untuk itu. Pendidikan komputer. Pendidikan komputer ya. Kita ingin jadi pendidikan mempunyai kursus komputer yang terbaik. The best. Di Jawa Tengah. The best. Makanya kita harus berani ya. Saya yakinkan teman-teman saya di perusahaan, kita harus berani bayar harganya. Ya. Kita rekrut itu. Nah benar, memang harganya mahal Pak Har. Mahal. Jadi harganya mahal. Nah setelah itu kita tawarkan ke masyarakat. Ya. Nah tawarkan ke masyarakat, ternyata kendalanya dua. Satu adalah kita itu untuk pasang iklan pada waktu itu sangat mahal harganya. Karena kita bisa iklan itu yang efektif melalui media massa atau koran, Pak. Ya, waktu itu ya. Koran belum zamannya medsos soalnya. Iya, betul. Betul, ya. Ataupun yang nasional. Wah, itu bayarnya mahal sekali, ya. Lalu kita juga punya tenaga mahal, otomatis kan terpengaruh di harga jual. Kosnya tinggi, betul, menjadikan kos tinggi dan harga mahal, betul. Ya. Nah, ternyata walaupun itu baik dan menarik kursus saya, tetapi peminatnya sedikit, Pak Har. Karena dua hal tadi, kurang promosi dan harga yang agak sulit terjangkau masyarakat ya. Harganya agak sulit terjangkau ya. Maka 3 tahun berturut-turut rugi terus Pak Har. Rugi terus ini bidang usaha di bidang komputer. Jadi kita punya usaha-usaha lain di bidang trading, perdagangan komputer, jasa komputerisasi tadi, semua menghasilkan keuntungan yang baik. Tetapi keuntungan yang baik dari bidang yang lain itu tersedot untuk membiayai bidang khusus pendidikan kursus ini. Ya, nah waktu itu teman-teman manajemen kita juga memberi saran ya setelah kita evaluasi, wah Pak, ini tidak bisa kalau diteruskan kita akan kerja bakti gitu. Jadi dari satu bidang untung tapi ini ruginya besar dan ini keuntungan kita semua. Berat ya bisnis. Lalu mereka ngasih masukan, ditutup aja Pak. Kita konsentrasi ke bidang-bidang yang menguntungkan. Nah, saya berpikir, waduh, ini barang yang baik kok nggak laku gitu, Pak. Ya. Barang yang baik kok nggak laku gitu. Ya. Ini mau dijual murah ya konyol, rugi ya. Kita kan nggak mungkin ya dijual murah. Kita sudah hitung nggak mungkin lah. Ya. Semua kasih saran untuk ditutup. Nah, waktu itu saya sebagai pemimpin harus mengambil satu keputusan, satu sikap. Ya. Nah, disitulah saya berdoa melibatkan Tuhan juga. Ya. Walaupun dalam kegembiraan saya melibatkan Tuhan, tapi ini mengambil keputusan yang sulit. Saya harus benar-benar melibatkan Tuhan dan berdoa. Nah, ketika saya berdoa, ketika saya merenungkan ini, tiba-tiba yang muncul dari ingatan saya waktu itu seperti diingatkan, itu sebetulnya wajah Pak Pendeta J.H. Gondokusumo. Oh ya? Pak J.H. Gondowijoyo? Gondowijoyo, sorry. Pak loh, kok bisa Pak Lukas? Gini ceritanya. Jadi beberapa tahun sebelumnya, saya itu pernah ngirim printer laser ke Andi Offset, Pak. Oh. Penerbit, ya.
Nah, saya yang pertama kali memperkenalkan cetak pakai laser komputer. Oh, dari hubungan sebelumnya sudah dengan anti offset ya? Dengan Pak Gondo ya, dengan timnya, dengan anti offset ini, tiba-tiba itu Pak. Lalu saya pikir, oh itu penerbit. Gitu. Ya. Jadi saya mikir apa sebaiknya bahan dari Litbang ini, bahan kursus ini diterbitkan. Wow. Nah, dari situlah saya kok mendapat tanda itu. Lalu saya bawa bahan itu ke Jogja, Pak. Saya main gitu, basa-basi sebentar, kemudian saya cerita. Saya punya bahan bagus, apakah ini bisa diterbitkan? Nah, saat itu tim dikumpulkan, kemudian saya diberi masukan. Ini bisa diterbitkan, tapi ini kan bahan untuk kursus. Kursus, betul. Pegangan untuk siswa dan guru. Guru, ya pengajar. Nah, ini kalau ini harus ditulis secara berbeda, gitu. Sehingga orang ketika membaca dia bisa belajar. Bisa belajar sendiri ya, bisa belajar mandiri, siapapun dimanapun. Ya. Nah, pada waktu itulah kami kemudian diberi kesempatan untuk kemudian tim kami ini diberi pelatihan, Pak, oleh timnya Andi. Bagaimana cara menulis ini. Nah, akhirnya kami bisa rubah dan kita jadikan bahan buku ya, dari bahan tadi jadikan buku ya. Nah, ternyata hanya mengalami koreksi sedikit kemudian bisa diterbitkan oleh Andi Offset. Wow, mantap. Nah, tahun itu kemudian terbitlah buku kami, Pak. Wahana komputer. Wahana komputer. Nah, ternyata buku dari kami yang pertama kali itu kebetulan ada Windows gitu, Windows yang pertama kali itu diminati, Pak. Jadi meledak di pasar ya. Andi Offset waktu itu dalam waktu 1,5 bulan itu langsung habis. Run off habis. Sehingga kami diberitahu untuk dicetak ulang. Cetak ulang, Betul, cetak ulang. Nah, dari situlah kami jadi semangat, jadi terbuka. Jadi bahan-bahan yang kami sudah punya itu, lalu kami tulis ulang sesuai dengan penulisan yang perlu yang untuk semestinya untuk buku ya. Semestinya ya untuk buku. Akhirnya itu bisa booming semua, Pak. Wow. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir, kalau begitu saya harus menulis lebih banyak lagi. Karena terdorong ya Pak, menjadi termotivasi untuk menulis dan menerbitkan lebih banyak buku lagi. Ternyata tulisan saya laku, kemudian dapat royalti, Pak. Wah, ini kan senang, dapat pemasukan. Yang dulunya bahan bagus kok tidak bisa jadi uang gitu ya kan? Akhirnya bisa, Pak. Nah, dari situlah saya kemudian terus mengembangkan, penulisan buku. Penulisan buku dari wahana komputer ya. Itu terjadi luar biasa, Pak. Bahkan kami akhirnya digandeng oleh 3 penerbit, Pak, yang besar-besar. Wow. Andi Offset dan 2 penerbit lain yang sangat terkenal di Indonesia. Sehingga buku kami itu hampir memenuhi toko-toko buku di Indonesia, Pak. Wow, mantap. Nah, itu punya dampak yang besar, Pak. Itu menjadi promosi. Akhirnya orang-orang itu menjadi percaya, Pak Hari, terhadap mutu kita. Karena bukunya banyak dan sangat digemari kan, Pak Hari. Iya, betul sekali. Sehingga itu menjadi promosi. Kami sarana promosi yang efektif ya. Tapi itu menjadi sarana promosi yang efektif. Lalu yang kedua, bisa menghasilkan royalti yang luar biasa. Saya juga ternyata bisa merekrut tenaga-tenaga lagi untuk menulis buku yang luar biasa. Wow. Sehingga Pak, kami itu sampai ditarget pernah sama Andi Offset, ketika zamannya itu bisa booming gitu setahun harus 100 buku. Wah.
tahun loh. Amazing, amazing. Oh, itu amazing ya. Nah, kami jadi sangat bersemangat. Tadi dapat promosi, Pak. Saya ceritakan tadi kan buku kami dikenal ya. Ya. Tiba-tiba kami dapat surat dari Bank Indonesia di Jakarta. Kami diminta untuk melatih beberapa staf di sana soal komputerisasi. Ya. Nah, kita tidak nyangka gitu perusahaan dari daerah dapat kepercayaan di pusat ya. Kota, Pak, kepercayaan ya. Lalu kemudian kami dapat juga dari Caltech. Caltech ini di Riau, Pak, kan jauh dari di kawasan Riau sana. Ya, itu mengirimkan tenaganya ke kami untuk di training juga. Dilatih. Dan yang lebih besar lagi, Pak, kami suatu hari dihubungi oleh Kodam, Pak. Ini tentara ini yang hubungi kami. Kodam mana waktu itu, Pak Lukas? Kalimantan, Pak. Oh, Kalimantan, oke. Ya, dari Kodam Kalimantan itu menghubungi kami untuk kemudian ngirim tim ya. Ngirim tim untuk dilatih komputer untuk bisa membuka di sana gitu. Dan ini yang luar biasa juga di Kodam Diponegoro kami juga sempat Jawa Tengah sendiri khusus, di sini juga beberapa personel gitu. Waktu itu Pak Pangdam manggil supaya sekretarisnya dilatih juga. Gitu. Nah, dan yang lebih penting lagi kami jadi terima kepercayaan dari dunia pendidikan. Betul. Beberapa sekolah SMP dan SMA itu mempercayakan pendidikan komputernya pakai kurikulum kami. Mantap. Ya. Nah, itu saya menandatangani sertifikat komputer itu ribuan. Bahkan ada satu universitas yang sangat terkenal di Jawa Tengah ini, swasta gitu, Pak, yang sangat terkenal, itu kerjasama dengan kami, Pak. Selama 3 tahun berturut-turut kami diminta untuk bisa membimbing komputerisasi pendidikan di universitas ini. Bahannya kami pakai buku-buku kami. Luar biasa. Dan Adi Offset juga senang ketika buku-buku kami, Pak, waktu itu dipakai di universitas terkenal. Jurusan arsitektur, jurusan mesin, jurusan manajemen, hampir semua pakai buku-buku itu ya, Pak. Ya, sehingga kita, ini berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi, amazing nih Pak Lukas. Saya katakan amazing bahwa ingat kejadian di Alkitab, Pak. Ketika Simon Petrus yang seorang nelayan, dia ahli menangkap ikan. Suatu hari dia gagal, Pak. Betul. Tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika selesai pelayanan, dia justru diminta oleh Tuhan untuk menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dan menebarkan jalannya. Di siang bolong loh. Ya, Petrus sebetulnya secara ilmu dia ngomong tidak ada ikan, ini nggak mungkin. Tetapi ketika dia taat, dia mengikuti petunjuk dari Tuhan, dia tebarkan jalannya. Berkatnya berkelimpahan. Perahu hampir tenggelam, ya kan? Nah, ini yang saya alami. Ya, saya merasa ahli di bidang komputer bersama teman-teman, ya, didukung oleh orang-orang pinter kan, Pak. Ya, saya ingin ngomong, orang ahli, orang pinter bisa gagal. Saya mengalami itu, bisa menemui jalan buntu, ya. Tetapi ketika kita berdoa, kita melibatkan Tuhan, ya, kita mengikuti petunjuknya. Tadi kan petunjuknya sangat simpel, tiba-tiba kok terikat Pak Gondo gitu di Jogja. Nah, saya ingin baik terbit. Nah, saya ke sana, Pak. Saya ngikuti itu saja. Saya nggak tahu kalau akhirnya royaltinya banyak, Pak. Bahkan ratusan juta, hampir miliar ya. Setahunnya. Luar biasa. Terus ini bisa dipromosikan di mana-mana. Ya, kita jadi terkenal gitu. Ya, yang mula-mula harusnya ditutup, tapi Tuhan membukakan jalan sampai hari ini
saya masih punya kursus komputer, dan kursus komputer itu bisa menjangkau Indonesia dengan sistem online yang seperti sekarang kami miliki. Wow, wah, sharingnya luar biasa nih Pak Lukas. Ya. Itu yang pertama itu, Pak. Ya. Nah, yang kedua saya juga punya lagi hal yang lain, Pak. Oh, monggo, silakan. Bahwa saya tidak hanya di bidang pendidikan, tidak hanya jasa ya, Pak. Tetapi saya juga jualan hardware, Pak. Ya, jualan perangkat. Ya, ini kejadiannya di tahun 2017, Pak Har. Oh, 2017 ya. Itu ya, tahun 2017. Saya itu diminta oleh distributor di Jakarta untuk pegang di daerah Semarang dan sekitarnya. Ya. Suatu proyektor, mereknya masih baru gitu. Oh, ini proyektor ya, Pak ya? Ya, proyektor komputer, Pak. Komputer, ya. Jadi untuk menampilkan gambar video di layar. Untuk presentasi itu ya. Ya. Nah, pada waktu itu, Pak, tahun 2017, kami ditarget untuk bisa pegang satu wilayah, yaitu setahun harus ngambil 300 unit, Pak. Setahun 300, oke. Ya, karena itu merek baru gitu ya. Nah, saya karena pede bahwa saya biasa jualan dan saya punya banyak dealer, wah bisa ini pasti nggak masalah gitu. Akhirnya saya tanda tangani kesepakatan itu, saya ngambil itu. Nah, saya jual. Tetapi setelah 9 bulan, itu di bulan September, itu kami adakan evaluasi. Ternyata kami hanya bisa jual 9 bulan itu, Pak. 9 bulan, itu hanya bisa jual 110 unit. Ya. Dan menurut bagian pemasaran termasuk kepala manajernya ini penjualan, dia ngomong, Pak, ini nggak bisa, Pak, peminatnya kurang. Kecil ya. Lalu dia ngomong bahkan dealer-dealer, kita akan jual ke dealer juga, Pak. Kita distribusikan lagi ke toko-toko yang lain. Ya. Biasanya menjual barang kita antusias sekali. Tapi kali ini, Pak, mereka ngomong dikasih konsinyasi, maksudnya dititipi saja. Ya, titip jual aja ya. Titip jual aja nggak mau. Janganlah. Ya, kalau merek yang lain saya mau. Memang merek-merek yang lain yang sudah terkenal lebih gampang jualnya. Ya. Nah, saat itu saya juga kembali, Pak. Wah, ini mesti mendoakan secara khusus, ya. Walaupun tiap-tiap hari saya bekerja, saya berdoa terlebih dahulu. Tapi ini menghadapi nggak bisa jual proyektor ini, ya saya berdoa secara khusus, Pak. Saya jualan ini, dan saya itu, Pak Har, seringkali menumpangi barang-barang yang saya jual, Pak. Oke, iya. Diberkati barang itu laku, gitu ya. Saya lakukan itu. Nah, ketika saya melakukan itu, saya doakan. Di pikiran saya munculnya handphone, Pak. Aneh, Pak. Ini proyektor komputer kok munculnya handphone. Nah, saya kemudian berpikir, apa ini ya? Kok handphone? Oh, terus kemudian saya memikirkan bahwa saya harus menjual di marketplace. Saya harus menjual secara online. Wow, ya. Lalu, betul sekali. Saya kumpulkan tenaga pemasaran saya ngomong, saya tahu cara menjualnya. Mereka kaget, Pak. Gimana ini? Sudah tugas kamu sekarang adalah memasang iklan gambar ini beserta harganya di marketplace yang ada. Pasang, saya ngomong gitu. Nah, selanjutnya jual atau tidak, kamu tidak perlu datang ke toko lagi, toko tidak mau bantu kamu, saya ngomong gitu. Ya, akhirnya mereka ngikut, Pak. Mereka pokoknya pasang. Ya, promo di handphone masing-masing ya. Iya, beli-beli, ya. Kemudian di Bukalapak, di mana-mana dipasangi, Pak, sama mereka. Nah, Pak Har, kemudian setelah akhir tahun, kami evaluasi,
ternyata penjualannya luar biasa, Pak. Wow, hebat. Jadi kami hitung, ya, sejak kami melakukan promosi lewat online tadi, ya, secara online, itu kita mendapat order dari mana-mana. Betul. Kita bisa jual ke Aceh, ke Palembang, ke Kalimantan, ke Papua, ya, dan ke Jakarta, bahkan kita jual ke Jakarta, ke Depok, ke Bekasi. Nah, ini order dari mana-mana, Pak Had. Wow. Ya. Nah, akhirnya setelah bulan Desember itu kami hitung, itu seluruh penjualan jadi 605 unit, Pak. Oh. 605 unit. Jadi ini 2 kali. Padahal pengambilan pertama 300 tadi ya. Ya, 300 dalam 9 bulan hanya laku 110, berarti ada sisa 190, tetapi sampai akhir tahun 3 bulan kemudian 190 habis, malah tambah pesanan lagi ya. Wow. Ya, nah akibatnya apa? Akibatnya ini yang Tuhan ajarkan. Yang pertama, Tuhan ajarkan kami untuk jualan secara online, Pak. Yes. Jadi ketika pandemi kan kita semua dipaksa untuk jualan online. Betul, betul. Kami sudah punya pengalaman. Sudah terlebih dulu punya pengalaman. Siap menghadapi yang tidak kita tahu di depan. Iya. Ketika toko kami tutup, kami tetap bisa jualan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, ini kan kita jual langsung ke konsumen. Betul. Tidak ke dealer. Yes. Jadi untungnya lebih besar, Pak. Untungnya lebih besar. Yeah. Nah, ini yang menjadi menarik bagi kami dengan jualan online. Kemudian yang ketiga, Pak, akibat kami bisa jualan banyak itu, kami mendapat bonus, Pak. Wow. Ya. Yang pertama kami mendapat gratis 8 unit proyektor, Pak. Wow, mantap. Jadi dari itu tiap 300 kami dapat 4 unit. Jadi kami dapat 8 unit. 8 unit ya, karena kami 600. mengucap syukur untuk itu. Akhirnya proyektor-proyektor ini kami sumbangkan ke gereja-gereja, sehingga bisa menjadi berkat bagi gereja. Amin, Terus, amin. Tuhan juga menghadiahi kami, Pak, 2 tiket tur ke Australia. Oleh sebab itu kami akhirnya jalan-jalan 10 hari ke Australia secara gratis, Pak. Diberi tiket tur melalui penjualan itu. Ya. Kita lihat lagi ya, bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, kita putus asa, jangan menyerah. Amin. Seringkali, Pak Har, kita itu tidak mau diproses dan tidak melalui proses. Gitu. Ya. Saya selalu percaya bahwa rezeki itu dari Tuhan. Rezeki itu dari Tuhan. Amin. Nah, bukan dari perusahaan kita. Ya. Bukan dari pekerjaan kita. Pekerjaan dan perusahaan kita itu hanya sarana. Alat sarana, betul. Hanya alat, hanya cara. Iya. Nah, seringkali kita tidak tahu caranya. Kalau tidak tahu caranya, minta hikmat dari Tuhan. Yes. Tetapi kita harus bekerja dengan keras, dengan betul. Jangan kita itu seringkali kepingin main ambil jalan pintas. Betul. Ya. Kita banyak anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa ketika ada pandemi, semua kesulitan. Saya pun sebagai orang percaya kesulitan. Perusahaan kita pun mengalami kesulitan. Tetapi kita tidak boleh ngambil jalan pintas. Persis, ya, setuju. Kalau kita ngambil jalan pintas, itu justru menjerumuskan kita. Banyak sekali teman-teman kita mungkin karena kesulitan lalu diiming-imingi investasi. Ternyata investasinya investasi bodong. Pak Har, kita tahu dengar ya, robot trading yang memberikan keuntungan sekian-sekian. Ya, itu kan suatu iming-iming. Betul. Ya. Penawaran yang sangat-sangat menarik. Di tengah kesulitan, jadi orang sangat menarik. Bahkan di gereja-gereja, Pak, anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang kepencut, Pak. Banyak kayaknya ya, Pak ya, yang bermain di situ juga terjerat banyak ya. Ya, banyak. Saya seringkali ditanya, Pak, ini gimana? Saya ngomong,
rezeki itu dari Tuhan. Ya, tapi kamu jangan mengambil jalan pintas. Betul, setuju Pak, setuju. Ya. Kamu harus mau diproses. Ya. Nah, dengan diproses memang berat, Pak. Sakit. Kita kadang-kadang sakit dan kita mengerjakan sesuatu yang kita harus belajar lagi. Kita nggak tahu. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang menuntun kita pasti tahu jalan yang terbaik. Amin, amin. Kita sebagai manusia itu taunya setelah di akhir, Pak. Betul. Oh, gitu. Tetapi Tuhan tahu dari awal. Ya, persis. Sehingga kita harus percaya. Pak Har tahu ya, kalau Pak Har ke suatu kota, mau ke suatu tempat, nggak tahu jalannya, sekarang kan bisa pakai GPS, tanya Mbah Google, Pak. Ya kan? Nah, kita asal tahu tujuannya, lalu kita pakai Mbah Google tadi, Google Map, ya, kita mengikuti dia. Kalau kita ikuti terus, akan sampai, Pak. Betul. Bahkan kita melewati jalan-jalan yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui. Betul sekali. Ya, kita sama Mbah Google aja percaya kok. Ya kan, Pak? Masa sama Tuhan kita nggak percaya? Wow, mantap Pak Lukas. Dari situlah, Pak, kita mesti belajar jangan ngambil jalan pintas. Ya. Suatu keuntungan itu harus kita raih melalui suatu pekerjaan. Amin. Alkitab kan mengatakan, siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorai dan sukacita. Ya, kalau kita kepengennya yang enak-enak aja, ya investasi kok untungnya segitu gedenya, ya. Uang kita akhirnya hilang, ditipu orang, ya sudah jatuh tertimpa tangga. Karena apa? Kita tidak mau mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Kita kepengennya ketika kita berdoa langsung dapat jawaban, langsung masalah hilang, ya kan? Langsung mujizat. Nah, mujizat itu melalui proses juga, Pak. Jadi baik cerita saya yang pertama tadi, ketika kesulitan di dunia pendidikan, ketika kesulitan dengan bahan-bahan pendidikan, Tuhan bukakan jalan sehingga bisa kami terbitkan secara luar biasa. Ya, ketika saya juga kesulitan menjual lewat dealer-dealer, lewat retail di toko konvensional kami, Tuhan membukakan jalan mengajar untuk jualan online, Pak. Nah, inilah yang saya katakan bahwa rezeki itu dari Tuhan. Ketika kita mau berusaha dan kita mau taat mengikuti Dia, maka luar biasa hasilnya. Amin, amin. Wow, terima kasih Pak untuk sharingnya kali ini. Wah, saya percaya saya sendiri diberkati, terberkati. Sahabat Bahana juga pasti terberkati yang mendengar sharing Pak Lukas ini. Saya doakan. Terima kasih ya Pak Lukas untuk waktu dan kesempatan sharingnya. Nah, baik sahabat Bahana, demikian kesaksian atau sharing Pak Lukas yang luar biasa. Ya, kita mendengar dari beliau tadi, ketika seolah-olah berada dalam jalan yang sudah buntu mentok, tetapi ketika datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, bergumul dalam doa, kemudian sungguh-sungguh berserah, berharap, mengandalkan Tuhan, dan di situ Tuhan buka jalan. Dari apa yang tadinya tidak mungkin, ternyata menjadi sebuah blessing in disguise bagi Pak Lukas, baik lewat materi-materi pendidikan yang akhirnya bisa diterbitkan lewat anti offset, dan itu menjadi berkat bagi Pak Lukas dan juga bagi banyak orang di Indonesia ini, dan wahana komputer tetap bisa eksis. Dari penjualan proyektor yang tadinya juga sangat terbatas, tapi kemudian ketika berserah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, Tuhan berikan hikmat dan melakukan terobosan sehingga omset penjualannya bisa naik sekian kali lipat, dan Pak Lukas dapat bonus, bisa keluar negeri. Wah, ini luar biasa. Jadi dari sini kita bisa belajar dari Pak Lukas. Untuk apapun yang kita kerjakan, mari tetap andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, jangan mengandalkan kehebatan kita sendiri, karena sehebat-hebatnya kita manusia tetap ada batasnya.
Ya tadi dari sharing firman Tuhan, contohnya Simon Petrus, seorang ahli penangkap ikan di Danau Galilea, toh dia bisa gagal. Semalam-malaman mencari ikan, tak seekor ikan pun dia dapatkan. Tetapi ketika dia ketemu Tuhan Yesus, yang akhirnya dia taat kepada apa yang diperintahkan kepada Simon Petrus oleh Tuhan Yesus, di situ terjadi miracle besar. Dan ini sudah dialami Pak Lukas. Mari dari kesaksian Pak Lukas kita belajar di masa-masa sulit ini, tetap andalkan Tuhan di atas segalanya. Dan saya percaya pintu berkat, terobosan pasti akan kita terima juga. Bukan hanya Pak Lukas, tapi kepada siapapun kita yang mengandalkan Dia dan sungguh-sungguh mencari Dia, kita pasti akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa, yang amazing. Nah Pak Lukas, sebagai penutup atau closing dalam pertemuan kali ini, mungkin ada pesan-pesan khusus yang bisa Pak Lukas sampaikan kepada sahabat Bahana terkait dengan masa-masa yang masih sulit seperti saat ini, supaya siapapun yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun, mereka bisa mendapat insight dari Pak Lukas, mendapat juga mungkin impartasi dari Pak Lukas. Monggo Pak, silakan sebagai closing statement, dan sekaligus Pak Lukas bisa sampaikan salam penutup bagi sahabat Bahana. Ya, sahabat Bahana sekalian, dalam masa-masa yang sulit, ingatlah akan perkataan Tuhan. Ketika muridnya menghadapi badai yang begitu besar, dia berkata apa? Tenang, ini aku, maksudnya Tuhan Yesus. Jangan takut. Iya. Dan kita harus percaya dan imani. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Dia akan terus bisa memberkati dan menjadi berkat dalam hidupnya. Sahabat Bahana, percayakan hidupmu, percayakan usahamu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Wah, terima kasih Pak Lukas untuk closing statement-nya, pesan yang saya percaya powerful banget bagi sahabat Bahana. Ya, di tengah masa sulit, mari sahabat Bahana tetap percaya, tetap andalkan Tuhan, fokus kepada Dia, lakukan bagian kita semaksimal sebaik mungkin, dan percayalah pada waktunya, dengan caranya Tuhan melakukan bagiannya. Yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang belum pernah kita dengar dengan telinga kita, itu yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya, kita umatnya yang percaya dan mengasihi Dia. Kiranya kesaksian Pak Lukas kali ini benar-benar akan membangkitkan iman kita, pengharapan kita, dan juga kasih kita kepada Tuhan yang adalah segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap semangat di tengah masa-masa sulit. Teruslah berkarya, percayalah penyertaan Tuhan sempurna, dan kita masuk dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Satu kemenangan kepada kemenangan selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat, sampai jumpa di program yang akan datang. Shalom.